Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله أمرنا في أيام النحر ذبحا من بهيمة الأنعام تقربا وشكرا إلى الله على آلائه الجسام أشهد أن لا إله إلا الله الذي حرم فيها الصيام وأحل فيها الطعام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قدوة الإمام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم العبيد ليس الله بالظلام أما بعد فيا عباد الله الملك القدوس السلام أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون على الدوام قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منكسا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, Allah mensyariatkan udhiyah, bahwa udhiyah itu adalah wasilah seorang hamba mendekatkan diri kepada Tuhannya. Saat kita terkategori mampu, maka apabila kita tidak melaksanakannya, hadirin, kata Nabi, fala yuqarribanna musallana, maka hati-hati hai kita orang yang dikategorikan mampu dalam berkurban tapi tidak berkurban. Baginda Nabi mengancam kita jangan dekati tempat-tempat sholat kami. Inilah alasan kenapa kurban itu berdasarkan madhab Hanafi jatuh hukum wajib kepada mereka alladhi huwa nisabu zakah, yang sampai pada zakat harta. Ketika dia sudah sampai pada nisab zakat harta, maka wajib hukumnya setiap tahun, setiap kali dia untuk berkurban. Tapi hadirin,
Jamaah Idul Adha rahimakumullah, sebagaimana di dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, mengutip dari Mughnil Muhtaj, Hasyiah Al-Bajuri, Tabyinul Haqaiq, Bidayatul Mujtahid, Al-Qawaninul Fiqhiyah, dan dari Asy-Syarhul Kabir, Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa yang dikategorikan mampu dalam berkurban itu, kata Imam Hanafi, ayyakuna malikan mi'atai dirhamin, bahwa orang yang dikategorikan mampu dalam berkurban itu adalah orang yang memiliki harta 200 dirham. Wahwa nisabu zakah, yaitu nisab zakat harta. Sedangkan berdasarkan madhab Maliki, bahwa harta yang dimiliki dia mampu sampai pada seharga harta hewan untuk dikurbankan, layak tajuli amrin doruri fi amihi, tapi pada tahun itu dia tidak menggunakannya, tidak membutuhkannya untuk kepentingan mendesak yang darurat. Kata Imam Hanafi, walau stato'a istadana, kalaupun perlu berhutang maka berhutang. Ini kata Imam Malik. Kemudian kata madhab Hanafi menjelaskan bahwa orang yang masuk pada nisab zakat itu hukumnya jatuh wajib untuk melaksanakan kurban. Sedangkan ditambahkan dalam bahasa madhab Hambali, walau bidaini, walaupun berhutang. Kalau dalam bahasa madhab Imam Hambali, sanajan nganjuk ngahutang, apabila dia dikategorikan mampu ala wafaidainihi, dan mampu untuk melunasi hutangnya itu, maka dia termasuk orang yang mampu dalam berkurban. Sedangkan berdasarkan madhab Syafi'i, hadirin, man yamliku samanaha zaidan an hajatihi, dia punya harta seharga hewan untuk dikurbankan, zaidan ditambah an hajatihi, kebutuhan dirinya, wa hajati mayu'awiluhu, dan kebutuhan orang-orang yang ada dalam sepenanggungannya, yaumal aid, pada hari Idul Adha, wa ayamat tasyrik, dan pada hari-hari tasyriknya dibatasi sampai hari tasyrik oleh Imam Syafi'i. Hadirin, jangan sampai kita termasuk orang yang fasik, bahwa orang yang fasik itu tahu ilmunya, dia tahu bahwa dia mampu, tapi dengan sengaja meninggalkannya, dengan sengaja dia tidak berkurban. Kurban ini merupakan pembuktian ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang kita dapat. Bentuk pembuktian keimanan dan ketakwaan kita dengan kurban ini merupakan komunikasi transendensi atau dimensi transendental, yang mana ibadah kita langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara. Sebagaimana sabda baginda Nabi, wa inna dama la yaqa'a minallahi azza wa jalla bimakanin, sesungguhnya darah yang tertumpah tidak lebih cepat daripada qabla ayyaqa'a 'alal ardi, daripada darah yang tertetes ke atas tanah, darahnya akan sampai lebih dulu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah alasan kenapa orang yang berkurban mudhohi itu harus disunnahkan, ditekankan dalam sunnahnya untuk menyaksikan proses sembelihannya. Kenapa? Karena di dalam proses penyembelihan hewan kurban ada waktu mustajab doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, kurban itu mendekatkan, bukan menjauhkan. Maka jangan sampai niat ibu dan bapak berkurban itu mendekatkan diri kepada Allah, malah menjauhkan dengan tata cara syariat hal detail kecil yang jarang diperhatikan oleh orang banyak. Jangan sampai niat baik kita kepada sesama malah berujung petaka. Niat memberi daging yang halal kepada fakir dan miskin juga tetangga, malah memberi daging yang haram yang akan menjadi penghalang dosa. Sehingga hadirin, apa yang harus kita perhatikan? Pertama, ijab mudohi dalam berkurban.
Karena kalau misalkan kita mayoritas di Indonesia, juga saya bisa pastikan di sini di Al-Muhajirin, di komplek ini saya yakin bapak dan ibu yang berkurban itu tidak punya kandang dombanya sendiri, tidak punya kandang sapinya sendiri, sehingga memilih al-mushtaratu lil udhiyah, membeli hewan untuk kurban. Kalau membeli hewan untuk kurban, baik membeli sendiri atau melalui perantara panitia, maka kalau tidak diijabkan, kalau tidak ada bahasa untuk kurban sunnah, maka itu menjadi kurban nazar. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama jumhur. Kalau nazar, maka haram dagingnya dikonsumsi oleh orang yang berkurban. Lantas bagaimana? Imam Syafi'i menyelamatkan, maka ibu dan bapak, mumpung hewannya belum disembelihkan, ijabkan kepada panitia bahwa ini adalah kurban sunnah, bukan kurban yang diwariskan oleh orang tua yang sudah meninggal menjadi wajib, bukan kurban nazar atau janji yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan, sehingga kita terhindar dari memakan daging yang haram. Kemudian Imam Syafi'i menambahkan, kalau menambahkan kata insya Allah lam tata'ayyan walam tujab, maka dia tidak masuk pada kategori kurban nazar. Jadi Bapak Ibu silahkan niatkan untuk berkurban karena membeli hewan untuk dikurbankan, tapi tambahkan kalimat insya Allah. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah memastikan kematian hewan dengan sempurna. At-tadhkiyah, yaitu syariat mematikan hewan dengan cara wajib memotong al-hulkum, saluran pernapasan, al-mari, saluran makan, dan berdasarkan madhab Syafi'i, al-wajadani, 2 urat darah yang sunnah untuk dipotong. Tapi berdasarkan madhab Hanafi, itu wajib semua terpotong. Hadirin, jangan sampai hewan yang kita kurbankan, yang asalnya ingin mendapatkan daging yang halal, malah menjadi haram. Dagingnya bukan daging yang layak untuk dikonsumsi, malah menjadi bangkai. Karena hewan yang disembelih sebelum mati sempurna, dipotong, dipenggal kepalanya, ditusuk punduknya, dikuliti secara langsung, dipotong kakinya, maka hewan yang harusnya sebab kematiannya itu karena disembelih, ini disusul oleh kepalanya dipenggal, kakinya dipotong, maka apabila itu terjadi, hewan tersebut menjadi bangkai dan haram untuk dikonsumsi dagingnya. Hadirin, yang ketiga adalah daging yang dibagikan itu harus sesuai dengan porsi pembagiannya. Jangan sampai kita menginginkan daging tersebut, hadirin, sebagaimana Al-Hajj dalam penggalan ayat 25-nya, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, makanlah sebagian. Ibu dan bapak yang berkurban memiliki jatah 1/3 untuk dikonsumsi di keluarga, 1/3 untuk dihadiahkan, 1/3-nya lagi untuk disodakohkan kepada fakir dan miskin. Tapi kalau karena ijabnya tidak benar, karena ijabnya ibu dan bapak membeli, tidak menyampaikan kepada panitia bahwa ini kurban sunnah, tidak menyampaikan kepada panitia insya Allah untuk berkurban di tahun ini, maka ibu dan bapak yang berkurban menjadi haram status memakan dagingnya untuk keluarga. Hati-hati di dalam pelaksanaan syariat hal detail yang kecil. Kemudian sebagaimana sabda baginda Nabi, fakulu minha wa at'imul qani'al mu'tarra. Kemudian sebagaimana lebih rinci Nabi menjelaskan dari riwayat Aisyah, kulu waddakharu wa tasaddaqu. Intinya untuk kita, kemudian dihadiahkan kepada orang lain, tetangga, bahkan orang yang kaya yang kita hormati, selanjutnya kepada fakir dan miskin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, Allah menyebutkan bagi mereka orang yang berkurban sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 32 dengan istilah wabasyiril mukhbitin. Orang-orang yang berkurban itu disebutnya yu'azzim sya'airallahi, dia mengagungkan syiar-syiar Allah, dan wabasyiril mukhbitin,
untuk diberikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang mukhbit. Mukhbit adalah orang yang tunduk dan patuh. Maka siapakah orang yang tunduk dan patuh itu, hadirin? Orang yang tunduk dan patuh adalah orang yang bergetar hatinya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika diingatkan tentang Allah, berzikir kepada Allah, bergetar hatinya. Yang kedua, orang yang mukhbit itu adalah orang yang muqimis shalah, mendirikan salat. Kemudian yang ketiganya adalah alladzina sabaru ala ma asabahum, orang yang bersabar atas segala sesuatu yang menimpanya. Yang terakhir, hadirin, yang keempat, orang yang mukhbit itu adalah orang yang menginfakkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, setelah kurban tingkatkan ketakwaan, karena kurban itu mendekatkan bukan menjauhkan. Jangan sampai adanya media sosial, bapak dan ibu lebih sibuk untuk membuat konten, untuk update status, riweh tepugu. Maka hadirin, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Imam Syafi'i menyampaikan ketika proses sembelihan, jangan sibuk membuat konten, karena ria adalah yang baginda Nabi takutkan, yang paling aku takutkan. Innama akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Syirik yang kecil yang paling baginda Nabi takutkan adalah huwa ria. Tapi ria urusannya diri manusia, hamba dengan Tuhannya yang terletak dalam hatinya. Tapi di dalam hadis yang lain, hadirin, syiarkan, boleh kita update status di media sosial bahwa kita berkurban, tapi hati jangan. Jaga hati kita tetap mantap kepada Allah. Kemudian boleh kita syiarkan di media sosial, tapi ketika proses sembelihan, berdoa sebanyak-banyaknya, mengucap bismillahi Allahu Akbar, hadza minka wa ilaika Allahumma taqabbal minni, atau dari min fulan bin fulan, atau min ahli, dari keluargaku. Kemudian setelah proses sembelihan selesai, jangan bubar, tapi lafadkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Inilah doa yang dituntunkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga kita yang berniat kurban di tahun ini diterima amal ibadahnya, kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik li jalalika wa kamalika sayyidina asrafil ibadik Sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi azma'in. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin,
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya 'allamal ghuyub wa ya sattaral 'uyub wa ya muqallibal qulub wa ya ghaffarad dhunub wa ya rafi'ad dharri 'an uyub. Ikshif anna kullal qurub wadfa' jami'al balaya wal khutub. Subhanaka fikal marghub wa minkal matlubi wal marhub. Iyyaka nastaghfiru wa iyyaka natub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.